Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, anak? Alhamdulillah baik, Pak. Semua Alhamdulillah. Rifki, gimana kabarnya? Tuh. Alhamdulillah, Pak. Bapak sehat, Pak? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta kepada Rifki untuk membacakan membacakan doa untuk mengawali pelajaran pada saat ini. Ya, baik, teman-teman. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan baca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kemarin tuh kita materi minggu lalunya itu tentang Bani Umayyah di Damaskus. Jadi awal mulai dinasti Umayyah. Jadi setelah Khalifatur Rasyidin, muncullah Bani Umayyah karena terjadinya perang tahkim antara Sayyidina Ali dan Umayyah bin Abi Sufyan. Nah, sekarang Bapak ingin melanjutkan tentang kemajuan dan perkembangan Bani Umayyah di Spanyol, di Andalusia. Dari periode pertama dan periode kedua. Oh iya, tolong Rifki itunya dong. PPT-nya. Kita nggak di absen dulu, Pak. Oh iya, maaf. Saya akan absen dari Muhammad Rifki. Ya, hadir, Pak, hadir. Ajijah Khairunisa. Pak. Nuranisa Ridwan. Hadiroh. Nopalajin Sani. Hadir. Ada yang disebutin nggak? Ya, Pak, belum, Pak. Oh iya, maaf Nisfu Saban. Ini tulis dulu ya. Terima kasih. Apa sudah terlihat, Pak? Bentar ya. PowerPoint-nya. Baik, akan melanjutkan yang tadi. Sudah. Langsung ke ini aja, Rip, yang kedua. Udah ya? Semuanya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur yaitu Hasan Ibnu Nu'aim, kemudian diganti oleh Musa bin Nusair. Tampaknya tujuan umat Islam menguasai Afrika adalah membuka jalan untuk mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol, karena dari Afrika Utara itulah ekspedisi ke Spanyol lebih mudah dilakukan. Nah, jadi pada saat dan sampai di Afrika Utara itu saat itu pemimpinnya kan waktu itu Hasan Ibnu Nu'aim Al-Ghazani dan diganti oleh Abu Musa bin Nusair. Nah, Abu Musa bin Nusair ini yang melanjutkan perjalanan ke Spanyol atau Andalusia, karena dari Maroko itu ke ke Spanyol, ke Gibraltar itu nggak jauh, kayak dari sini ke Ancol lah misalkan gitu. Walaupun ada laut, juga lautnya nggak dalam. Nah, saya melanjutkan. Sebelum penaklukan Spanyol oleh Islam,
Kondisi kawasan tersebut sungguh sangat memprihatinkan, terutama ketika masa pemerintahan Raja Gotik yang melaksanakan pemerintahannya dengan tangan besi. Tangan besi itu otoriter, mau dia. Nah, terus kondisi ini sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka dari situasi saat itu. Pada akhirnya, mereka menemukan momentum ketika kedatangan Islam di Spanyol. Nah, jadi warga sekitar di Spanyol itu pada saat itu tidak senang dengan Raja Rodrigo atau kerajaan Gotik tersebut karena dia memerintahnya dengan tidak adil atau dengan tangan besi. Nah, datanglah Islam. Nah, dari situlah mulailah untuk orang-orang yang nggak suka sama Raja Gotik itu untuk memberontak untuk melawan kerajaan Gotik. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu-satunya ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Nah, Tariq bin Malik itu dia yang menggambar situasi di Spanyol saat itu, dan dia menang di daerah gerbang apa gitu. Dia menang dan balik lagi membawa harta rampasan perang yang tidak banyak. Nah, dari Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad ini dia lah yang panglima atau yang benar yang panglima awal. Nah, ketika Tariq bin Malik ini, Malik kondisi di sana begini. Dan yang balik lagi ke sana itu adalah Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad inilah yang bakal menaklukkan wilayah Andalusia. Dan di sini juga ada Musa ibn Nusayr. Nah, kalau Musa ibn Nusayr ini yang saya tahu itu dia yang menginginkan untuk menguasai daerah Andalusia Spanyol itu, dan dia mengirim surat kepada Khalifah Walid. Waktu itu khalifahnya Khalid bin Abdul Malik. Nah, pada saat itu dia mengirim surat untuk menuju menguasai Andalusia. Kan dikata khalifahnya, itu dalam Musa, lautnya laut dalam, kata Musa bin Nusayr. Tidak, waktu itu aku pernah mencoba memakai kudaku sampai setengah leher, maka itu menyatakan bahwa laut itu tidak dalam, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya diterima oleh Khalifah Walid, dan akhirnya yang berangkat dan ditunjuk oleh Musa bin Nusayr itu tadi Tariq bin Ziyad. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut, Saudara Rifki. Yang kedua. Periode kedua. Kok nge-lag ya? Kok nggak ada suara sih? Ada. Rifki? Sudah Pak, sudah periode kedua nih. Kelihatan kan? Saya minta tolong dong di periode kedua ini dibacakan oleh Nisfa Saban ya? Iya, Nisfa Saban. Oke, Pak. Periode kedua. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 1138 Hijriah sampai 750 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cardova di Spanyol itu ya, dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam, dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memperkasai tentang tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdul Ar-Rahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Nah, baik, pada periode ini, jadi
Bani Umayyah itu udah oleh Bani Abbasiyah, orang-orang keturunan atau kalau di sana kaum ya, kaum Umayyah sampai benar-benar habis. Nah, pada akhirnya Abdurrahman satu inilah yang sama adiknya satu. Terus tuh dia lari ke suatu sungai di daerah Damaskus. Nah, dia ngumpet di situ. Nah, kira tidur dah tuh sampai besok dengan kayak gimana sih kalau orang bangun tidur gimana sih kayak ngelek-ngelek gitu kan, ngeliat kanan kiri dan ngeliat kanan kiri. Akhirnya nggak sengaja kira ngeliat kan tuh apa Abdurrahman satu tuh melihat ke itu ada tentara Abbasiyah. Nah, akhirnya dia membangunkan adiknya, Ji, bangun Ji, bangun, ayo kita pergi. Di belakang udah ada tentara. Pergi kemana bang? Pergi ke sana, ke mana? Ke daerah Andalusia, kita harus menyeberangi sungai ini katanya. Kira sungai, akhirnya dia berenang tuh berdua, berenang. Dia berenang, ketika di tengah jalan, adiknya nggak kuat dan akhirnya tentara Abbasiyah itu ngeliat dia samperin tuh ke situ tuh ke ujung sungai, sampai sungai. Hei Abdurrahman, mau kemana kau? Sini, akan aku lindungi kau, tidak akan aku bunuh, kata tentaranya itu. Akhirnya Abdurrahman nggak mau, tapi adiknya ini yang udah nggak kuat napasnya, dia lebih memilih untuk balik. Dan ketika untuk balik itu adiknya itu yang katanya tadi tentara Abbasiyah ini dengan janji manis adiknya tergiur, dan karena emang pada alasan itu kecapean gak kuat untuk melanjutkan untuk menyeberang, akhirnya adiknya ini balik ke situ dan tentaranya ini membunuh adiknya dan Spanyol atau ke tempat. Nah, dari situlah dia mulai apa sih nyuruh tuh, namanya anak raja kan pasti kan punya bawahan tuh. Nah, nyuruh untuk melihat kondisi di Andalusia, dan ketika melihat kondisi di Andalusia katanya kata orang dalamnya ini saat yang tepat untuk ambil kekuasaan saat itu. Soalnya pada saat itu kekuasaan memang di Andalusia itu kosong, maksudnya masih dipegang sama Bani Umayyah, tapi rasanya tuh kayak pembantu Bani Umayyah, bantunya itu kan nggak kuat tuh darahnya. Jadilah nih Abdurrahman satu. Nah, pas di situ, pas dipegang tuh Andalusia sama Abdurrahman satu ini, nah dia berdiri sendiri kan untuk membuat Andalusia yang dengan majunya. Dari situlah Andalusia benar-benar maju, dimulai dari didikannya masjid, sekolah, kota besar di Spanyol, dan Islam juga yang bicara. Nah, pada saat itu di periode kedua ini Andalusia benar-benar beratnya contoh dunia lah ya Rifki. Oh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan gitu? Ajija ada yang ditanyakan? Nispa, Ini kok nggak ada yang ada mau suaranya ditanyakan ya? nggak? Oh, nggak ada kok. Halo, ada Riza kali ya? Tidak, Pak, belum. Lanjut saja, Pak. Halo, Pak. Bapak, sepertinya sinyalnya kurang bagus, Pak. Halo? Ya, Emang nggak ada, Bapak Pak? sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ada suaranya nggak? Udah ada suaranya belum? Pak, sudah. Putus-putus ya? Iya, baru, Pak. Tadi lancar kok tadi. Udah normal belum? Oh, periode kedua ini tadi jelas nggak? Apa
jelas. Tadi udah periode kedua dari ketiga kedengarannya tuh. Sinyalnya. Dari periode kedua yang Kedengeran. akhir, Pak. Tapi Iya. kurang jelas. Dilanjut saja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Putus-putus. Iya Pak, dilanjut saja Pak. Oke, baik, saya akan menggali. Nah, ini. Tes. Dengaran ya? Iya jelas Pak, jelas. Jadi di periode kedua ini ada yang ditanyakan nggak? Apa belum jelas? Tadi kan putus-putus tuh. Dilanjut Udah, saja. Pak. Dilanjut saja. Nggak apa-apa. Oh, dilanjut saja. Oh ya udah. Tolong dong, siapa Nurani Ridwan bacakan periode ketiga sampai pengawalnya sendiri tuh, yang bagian pertama, paragraf pertama. Iya sih. Anissa, Iya, Pak. Periode ke 3 paragraf pertamanya aja. periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Mulk al-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai ke Abdurrahman ketiga bahwa Al-Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbasiyah dari Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Rifki, tolong bacain dong yang bagian keduanya. Ya, khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3. Ada 3 orang, yaitu Abdurrahman II dan Hisham II. Oh ya, terima kasih. Nah, jadi pada periode ketiga ini berlangsung pada pemerintahan Abdurrahman yang ketiga yang bergelar itu An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Mulk at-Tawaif, yaitu apa sih raja? Jadi ketika zaman An-Nasir ini udah mulai tuh kerajaan-kerajaan kecil. Nah, Spanyol diperintah langsung oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman ketiga bahwa Al-Muqtadir Abbasiyah telah dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Nah, tapi pada saat itu Abbasiyah Daulah Umayyah itu kalau tidak salah nggak terlalu berfokus ke situ ya, ke mana, ke daerah-daerah Baghdad itu, tapi dia malah meneruskan fokusnya pada Andalusia. Nah, akhirnya dari zaman Abdurrahman An-Nasir terus mulai lanjut dah tuh ke Hakam II dan ke Hisam II. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Tolong Ajijah, tolong bacain dong yang selanjutnya tuh, yang paragraf ketiga Dari awal kehancuran, Pak. daripada periode ini. Oke. Daripada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku pada masa ini, dan masyarakatnya pun dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran pembangunan. Jadi kotanya itu berlangsung secara baik gitu, Pak, mencapai puncak kejayaannya. Tanggung satu lagi ya, Jijah. Oke, Pak. Dari awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik tahta pada usia 11
11 tahun. Oleh 11 karena tahun. itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981 Masehi, Khalifah menunjuk Ibnu Abbas sebagai pemegang Ibnu Abi kekuasaan. Amir. Mohon maaf Pak, nggak kelihatan soal tulisannya. Ya, nggak Ibnu apa-apa. Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia seorang yang ambisius dan berhasil mencapai kekuatan dan menyebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan-rekan saingannya. Atas keberhasilannya itu, ia mendapatkan gelar Al-Masyhur Billah. Ia wafat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan oleh anaknya Al-Muzaffar. Kemudian ia masih mempertahankan keberhasilan keunggulan kerajaannya, akan tetapi setelah wafat, beberapa tahun saja negaranya menjadi makmur, kemudian dilancau dengan kekacauan. Dan Dewan Pemerintahannya pun di Cordova menghapus jabatannya Khalifah, dan ketika itu Spanyol sudah Terpecah dalam belah. banyak sekali negara kecil. Sudah Pak? Oke. Ya, terima kasih. Jadi pada periode setelah tadi tuh dari mana? Dari yang kedua tadi, nah di periode ketiga ini dia makin lebih makmur gitu, karena di sini dijelaskan bahwa Spanyol mencapai puncak kejayaan tadi itu dikata Ajija, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman Nasir mendirikan Universitas Cordoba, perpustakaannya memiliki koleksi ratusan buku. Nah, dimulai dari sinilah banyak tuh ilmuwan-ilmuwan muncul dari zaman periode ketiga. Terus masa ini juga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran, pembangunan kota berlangsung dengan baik. Nah, jadi pada saat itu bahasa Arab itu pada masa Abdurrahman An-Nasir ini itu sangat mendunia. Jadi apabila misalkan kerajaan Islam tidak hancur sampai sekarang, maka itu bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional, kayak bahasa Inggris lah saat ini. Jadi karena waktu itu hancur lagi kan kerajaan periode Abbasiyah ini Umayyah. Ya, jadi dia tidak melanjutkan keilmuannya. Nah, ini sebenarnya itu Bani Umayyah ini ada 6 periode, tapi Bapak menjelaskan hanya 3 periode karena emang waktunya tidak memungkinkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tanggapan lain gitu? Karena ini sejarah gitu, pasti banyak pendapat-pendapat lain. Ya misalkan kayak waktu itu kan Tariq bin Ziyad itu katanya membakar kapal, tapi kenyataannya di dalam buku agama orang-orang Islam itu dia tidak membakar kapal, karena pada saat itu dengan logikanya gini, logikanya itu kapal kan punya raja tetangga tuh, siapa sih raja, lupa dah, ada pokoknya raja lagi tuh yang kesal sama kerajaan Gotik itu. Nah, itu sejarahnya kan begitu. Jadi sejarah itu banyak pendapat, ada yang mengatakan. Nah, kalau yang misalkan dibakar itu, sejarah yang mengatakan dibakar itu oleh siapa ya? Orang Amerika ada namanya. Saya lupa. Ya, sampai di sini. Gimana, Rifki? Ya, saya mau nanya, Pak. Ya, apa Rifki? Nah, itu kan pada masa pemerintahan Raja Gotik, dia melaksanakan pemerintahannya dengan tangan besi. Nah, itu maksud tangan besi itu gimana, Pak? Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Nanti ya saya tampung dulu. Ada lagi nggak? Masih lama. Mungkin gimana teman-teman, adik-adik? Hambatannya itu apa aja Pak selama kerajaan Islam di Spanyol itu berdiri? Dari hambatan yang di periode berapa nih? Periode di 2 sama 3 Pak. Oh, iya. Ditampung dulu saja. Kayaknya cukup 2 aja. Yang pertama saya akan menjawab Rifki tentang tangan besi. Tangan besi itu kayak otoriter. Kalau di Indonesia itu tuh ibaratkan ya kayak di zamannya Soeharto lah waktu itu. Kan waktu itu dia, ini kata orang-orang dulu yang cerita ke saya, katanya
orang yang ada tatonya itu langsung ditembak kan dengan Petrus itu, penembak misterius. Saya nggak tahu gimana karena waktu itu belum lahir, tapi karena orang tua yang menceritakan ya saya percaya. Karena nah disitulah yang diciptakannya apa namanya tangan besi, disebutnya tangan besi, memanfaatkan kekuasaan dengan egonya sendiri tanpa menggunakan hak orang lain. Kan itu nyawa kan nggak sembarangan. Kira-kira seperti itu, Deki, dapat dimengerti. Iya Pak, makasih Pak. Ya, nah, kalau untuk Hijah di periode tadi pertama sama kedua ya? Kedua dan ketiga, Pak. Kedua dan ketiga. Nah, kalau kedua ini ya kendalanya itu ya Daulah Abbasiyah. Iya benar Daulah Abbasiyah. Karena pada saat itu kan emang di Andalusia itu belum pemerintahnya itu kayak belum gimana sih, kayak habis baru dikuasain nih. Jadi baru asal nunjuk gitu, belum tetap. Nah, jadi masih kayak tadi tuh yang saya bilang masih bisa diambil Berantakan ya? Ya masih berantakan. Makanya di sini Abdurrahman itu dia cabut ke situ ke rumah pamannya karena ini udah habis nih Andalus Umayyah di daerah Baghdad, termasuk sudah habis dihancurin nama Abbasiyah dengan dendam dia mungkin. Nah, iya benar sih emang dengan dendam. Nah, terus akhirnya Abdurrahman yang selamat tuh sendirian dia cabut ke rumah pamannya. Nah, itu tadi menyuruh orang karena dia anak pangeran, anak raja, ya dia punya hak dong untuk mengisi kekosongan kerajaan. Nah, itulah pokoknya hambatannya itu Bani Abbasiyah di periode kedua. Nah, kalau periode ketiga ini bahasannya itu ya itu karena nih yang terakhir itu kan kerajaan-kerajaan kecil. Tadi saya belum jelasin yang ketiga tuh yang dari awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisam naik tahta. Nah, Hisam ini dia usianya itu belum cukup untuk jadi raja gitu, dan akhirnya Khalifah menunjuk Ibnu Amir. Akhirnya itu muncullah tuh kerajaan-kerajaan kecil karena nggak mau lah masa orang tua dipimpin oleh anak-anak. Nah, mungkin itu aja ya hambatannya ya kerajaan-kerajaan kecil. Ajijah. Iya Pak, terima kasih atas Kerajaan-kerajaan jawabannya, Pak. kecil. Nah, kesimpulannya boleh dibacain Saudara Rifki. Sekaligus doa ya, doa penutup pelajaran. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, Andalusia atau Spanyol adalah sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar dalam sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropa. Tentu hal ini menyita banyak perhatian besar dari berbagai khalayak umat Islam. Dikatakan demikian karena penguasaan Islam terhadap semenanjung Iberia, lebih khusus Andalusia, Spanyol, telah menunjukkan bahwa tersebar di Eropa. Namun di balik usaha keras umat Islam mempertahankan kejayaan pada masa kesekian abad itu, umat Islam menghadapi kesulitan yang amat berat, di mana pada suatu ketika umat Islam diterpa serangan-serangan penguasa Kristen yang sampai umat Islam tidak kuasa menahan serangan penguasa Kristen yang semakin kuat itu. Demikianlah di Islam di Spanyol, banyak sekali kontribusi Islam bagi kebangunan peradaban dan kebudayaan baru Barat. Sumbangan Islam itu telah menjadi dasar kemajuan Barat, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sains dan teknologi, astronomi, filsafat, kedokteran, sastra, sejarah, dan hukum. Iya, terima kasih Rifki. Nah, boleh doanya nggak Rifki sekalian? Oh iya. Ya baik teman-teman. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya. Sudah ya, Pak? Oh, sudah. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Tugasnya cuk belum. Udah belum, Bok?